Menjadi lansia itu keharusan, tapi menjadi lansia yang dewasa itu sebuah kewajiban, sebuah hal yang harus ditempuh. Bagaimana menjadi lansia yang bagus? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang ketika dia berusia panjang, dia akan masuk etape lansia. Jadi lansia itu sebuah keharusan karena usia yang bisa diikuti dan dia bisa menjalani lansia itu. Oleh karena lansia sebuah keharusan, karena perkembangan usia terus jalan, maka seorang lansia harus punya kesadaran. Dan anak-anak muda, orang tua, anak-anak kecil harus paham tentang siapa sebenarnya lansia itu. Tapi sebelum sudut pandang anak-anak, kita sudut pandang lansia. Jadi yang penting bagi lansia satu adalah kesadaran. Lansia itu sebuah keharusan dan takdir yang harus dijalani akibat perkembangan usia, akibat usia yang sudah bergeser dari pagi sekarang ke petang, dari muda sampai tua. Nah, kesadaran ini sangat penting untuk membebaskan pikiran lansia. Jangan merasa muda kalau memang fisik kita sudah tidak muda lagi. Tetapi jadilah orang tua yang dewasa. Orang tua yang dewasa itu kesadarannya tinggi. Kesadaran hidup, kesadaran bertemu dengan anak-anaknya, kesadaran bertemu dengan cucunya, kesadaran bertemu dengan cicitnya, dan kesadaran bahwa situasi sudah berbeda, di rumah juga sudah berbeda. Satu, kesadaran. Yang kedua, hilangkan masa lalu. Yang dimaksud hilangkan masa lalu, sang lansia ini sudah tidak usah berpikir dulu saya jadi ini, dulu begini, dulu hebat, sekarang kok saya begini. Dulu saya itu begini, olahragawan, sehat, tapi sekarang kok begini. Jadi lupakan masa lalu, hidup adalah sekarang. Dan tidak usah mikir masa depan, nikmati sekarang. Karena kalau berpikir masa lalu, itu akan mengganggu pikiran kita. Nah, yang ketiga, tetap prima. Badan memang sudah berkurang, tubuh sudah berkerut, dan fungsi tubuh juga sudah mulai mengendor. Tetapi upayakan tetap prima. Prima dalam arti penyatuan antara hati, pikiran, dan fisik. Prima dalam arti tidak merasa sakit, tidak merasa susah, tidak merasa gundah, dan tidak sedih. Dia tetap prima. Itu yang ketiga. Yang keempat, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan penting. Jangan mengandalkan orang lain, tapi kita. Jaga kesehatan itu lewat olahraga, makanan yang bergizi, menu yang seimbang. Karena sudah tua, tentu kita tidak bisa makan banyak. Makan seadanya, tapi variasi. Menjaga kesehatan itu sangat penting bagi kita. Nah, yang kelima, berkomunikasi. Jadi jangan merasa sudah lansia, malas berkomunikasi karena merasa tidak nyambung apa yang kita omongkan dengan yang diterima oleh anak kita, oleh cucu kita, oleh orang lain. Tetap berkomunikasi. Berkomunikasi apa adanya, dan itu sangat penting untuk menjaga kenormalan daya bicara kita, daya pikiran kita, salah satunya adalah lewat komunikasi. Nah, yang keenam, sabar dan menerima. Sabar dan menerima itu penting karena supaya kita tidak cepat emosi, karena situasi itu berbeda. Tidak boleh marah, santai saja, sabar, ya, sabar dan menerima keadaan seperti ini. Tidak boleh marah-marah, karena marah-marah sudah lewat,
sudah dulu ya. Sekarang lansia sabar dan menerima. Nah, yang ketujuh, senantiasa spiritualnya dikuatkan. Berdoa, yakin bahwa hidup kita sudah berhasil karena sudah membesarkan anak-anak, membesarkan cucu, dan sudah mendamaikan semuanya. Oleh karena itu, doakan mereka tetap pada spiritual. Lansia sebuah keharusan. Lansia tidak bisa kita tolak karena kita diberi anugerah umur yang panjang, sehingga harus bersyukur pada Allah, bersyukur kita dalam keadaan umur panjang. Harus ada perubahan, masa kecil, masa muda, masa tua, sekarang masa lansia, itu berubah. Kesadaran itu paling penting. Ya, itulah rumus menjadi lansia. Kayaknya menggurui ya, tetapi yang saya sampaikan tidak hanya untuk lansia, tapi untuk anak muda dan para anak-anak yang sudah tua juga, supaya tahu itulah ciri lansia. Yang penting lansia itu perlu diorangkan, karena memang dia orang, perlu dimanusiawikan, karena dia punya sifat manusiawi. Begitu ya, semoga lansia kita tetap sehat. Salam KNL Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.